Assalamualaikum. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini saya Nela Salsabila Johana. Saya Regita Artika Mutiara. Dan saya Rafa Mulinanda. Nah, itu tadi orang-orang yang ada di kelompok saya. Di sini kita bakal ngejelasin alur perjalanan perang Diponegoro dari awal hingga akhir, hingga pihak siapa sih yang akan memenangkan perang kali ini. Tonton sampai habis ya. Latar belakang Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal sering kali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukan seorang permaisuri. Namun ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. 2. Alur peristiwa. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegalrejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selarong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro. 1. Merencanakan serangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. 2. Mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar siap melawan Belanda. 3. Memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Dan yang terakhir 4. Membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi Ali Bansyah Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Terjadi perluasan perang di berbagai daerah Jawa dan karena hal itu Perang Diponegoro disebut juga Perang Jawa. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng Stercel atau taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Kendati demikian, belum ada tanda-tanda bahwa perlawanan Diponegoro akan berakhir. Ketiga, ada cerita. Pertemuan singit ini antara Belanda dan Pangeran Diponegoro berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock demi membebaskan sisa pasukannya. Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan menimbulkan dampak sangat besar. Berikut adalah dampak Perang Diponegoro bagi Indonesia. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, kekalahan Pangeran Diponegoro meninggalkan penguasaan Belanda atau Pulau Jawa. Yang ketiga, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Nah, jadi dari cerita yang tadi udah kita bacain, kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, haus ilmu terutama ilmu agama, juga membangun silaturahmi yang baik, dan yang terakhir, harta tahta hanyalah buayan di dunia. Jangan sekali-kali menjadi pengkhianat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.